Pemirsa di seluruh tanah air, kita berjumpa kembali dalam acara siaran pembinaan bahasa Indonesia. Saudara pemirsa, akhir-akhir ini banyak orang berdemonstrasi di mana-mana. Mereka meminta bahkan menuntut reformasi di segala bidang, seperti reformasi di bidang hukum, politik, dan ekonomi. Reformasi, ya, pemunculan istilah tersebut memiliki frekuensi yang sangat tinggi, baik di media massa cetak maupun di media elektronik. Dan juga istilah lain yang mendampingi istilah reformasi seperti korupsi, kolusi, nepotisme juga memiliki frekuensi yang sangat tinggi. Tetapi apakah sebenarnya makna yang dikandung istilah tersebut? Untuk membahas istilah yang sedang naik daun itu telah hadir di studio bersama saya Profesor Dr. Anton Mulyono. Nah, Pak Anton, telah saya kemukakan tadi pada awal acara bahwa akhir-akhir ini istilah reformasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme itu sedang sangat populer. Semua orang hampir mendengungkan istilah itu. Tetapi kadang-kadang ada teman saya atau tetangga saya itu juga yang menafsirkan secara salah. Nah, mungkin ini kita juga perlu meluruskan, dan pada kesempatan ini pula kita juga akan membahas istilah yang supaya ditafsirkan semua orang itu tidak keliru gitu, Pak, begitu. Jadi setidak-tidaknya ya, dapat kita lakukan pembinaan bahasa itu dari sudut kebahasaan. Tentu saja dapat dibayangkan bahwa di bidang politik atau bidang hukum istilah itu memiliki muatan makna yang sedikit berbeda. Akan tetapi jika kita ingin memahami hakikat makna kata reformasi dan apa yang diakronimkan menjadi KKN itu, ya, ada baiknya kalau kita itu semuanya beritikat untuk mencoba memakai bahasa Indonesia itu dengan cermat, ya, seperti akhir-akhir ini ada rektor, ada kepala sekolah, ada lurah yang lengser ke Prabon, misalnya, dan dengan tidak menyadari bahwa ke Prabon itu ada hubungannya dengan keprabuan atau keratuan, bukan? Jadi lengser itu di dalam bahasa Indonesia memang sudah ada. Jadi orang itu dapat melengser, dapat beringsut ke sisi atau ke bawah, atau akhirnya kita tafsirkan mengundurkan diri. Dan rupa-rupanya di dalam perkembangan bahasa masa kini kita tidak akan memakai lagi awalan jadi tidak perlu melengser, tapi ia lengser. Tetapi sedikit menggelikan jika ada lurah atau ada kepala sekolah lengser ke Prabon, yang ke Prabonnya itu yang tidak perlu, bukan? Jadi hal seperti itu menjadi petunjuk bagi kita untuk sedikit merenungkan apa kata atau makna reformasi di dalamnya. Baiklah, kita pada kesempatan ini kita juga diberi waktu untuk membahas reformasi, juga istilah-istilah lain yang sedang diramaikan ini, Pak. Silakan, mungkin dapat diawali dengan reformasi, Pak, yang menjadi. Jadi jika kita perhatikan lembar peraga yang pertama, reformasi, maka di dalamnya terdapat kata re yang berarti ulang atau kembali, dan formare dalam bahasa Latin yang berarti membentuk. Jadi asal mulanya reformasi itu berarti membentuk ulang, membentuk kembali. Yang lambat laun, dan ini tentu berlaku dari bahasa sumber yang kita jadikan sumber kata Indonesia reformasi. Bahasa Inggris memakai kata reform, bahasa Belanda memakai kata reformasi, dan yang mendukung makna perbaikan atau penyempurnaan dengan mengubah segala sesuatu yang merusak, yang menghambat kemajuan atau kebaikan. Jadi reformasi tentu memiliki konotasi atau nilai rasa yang positif. Reformasi itu ialah perbaikan, penyempurnaan, dan hal itu terjadi jika kita mengubah sistem, struktur, penghalang-penghalang yang menghambat kemajuan kita, sehingga tidak sebarang perubahan itu dapat disebut reformasi. Harus ada unsur
ke jurusan perbaikan. Oh, jadi pasti ada menuju ke hal yang lebih baik begitu ya Pak ya? Dan di dalam kamus besar kita dicantumkan, dan rumusan ini sedikit membingungkan orang sebab di sana dibaca reformasi itu perubahan radikal yang menuju perbaikan di bidang agama, politik, dan hukum misalnya. Radikal di sini harus diartikan sampai ke akar-akarnya, dan hal itu tentu tidak perlu mencemaskan kita, sebab ketika Orde Baru menggantikan Orde Lama, kita juga menetapkan hati untuk mengubah struktur masyarakat itu sampai ke akar-akarnya. Sebab dahulu dianggap bahwa Orde Lama itu bercorak feodalistis. Presiden diberi gelar Paduka yang mulia, menteri itu yang mulia, dan di dalam sidang MPRS itu lalu diputuskan secara radikal bahwa tidak ada gelar-gelar itu dan semuanya disebut saudara saja. Bahwa reformasi itu tidak berhasil dibuktikan bahwa sekarang orang tidak langsung dapat menyebut orang pada nama gelar jabatannya, tetapi harus diawali dengan bapak atau dengan ibu juga, bapak jenderal atau bapak presiden, bukan? Jadi reformasi selalu bercita-cita untuk menuju keperbaikan. Nah, radikal harus dihubungkan dengan radix. Radix artinya akar. Jadi sampai ke akar. Jadi tidak berarti itu selalu negatif ya Pak ya? Itu negatifnya adalah pada kata radikalisme. Radikalisme itu ialah aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan dengan jalan yang keras, yang ekstrim, ya. Jadi yang secara drastis. Itu yang tidak perlu, kadang-kadang perlu, kadang-kadang tidak. Tetapi pada hakikatnya reformasi itu bisa sekedar memperbaiki yang pinggir-pinggir, bisa juga menukik ke dalam intisari permasalahannya. Jadi kalau kita sekarang ingin memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme itu memang menukik ke hakikat. Sebab selama ini saya rasa masyarakat kita itu menjadi sakit, dan kita lalu juga tidak sadar lagi siapa yang sehat dan siapa yang sakit karena kita itu telah dijangkiti oleh penyakit korupsi itu. Nah, jika demikian